bisa berkembang baik tergantung pendidikan. Maka kalau kita mengharapkan Indonesia akan berkembang secara lebih cepat, lebih luas, itu adalah letak pada sampai seberapa jauh kita menaruh perhatian di dalam pendidikan. Saya pernah 8 tahun duduk di dalam Board of Trustee di University Southern California. Saya juga pernah 8 tahun di dalam Board of Trustee di dalam State University of Arkansas. Saya pernah 2 tahun duduk di dalam International Advisory Board dari Berkeley University. Dan saya juga duduk di dalam Board of Trustee Xiamen University, dan alma mater saya Nanjing University, dan juga Advisory Board di Tsinghua University dan di Trisakti. Dan pada tahun 2002 Januari sampai 2007 Januari saya pernah menjadi ketua NWA UI. Jadi saya, oleh karena dipesan oleh orang tua saya tentang pendidikan, maka saya telah melibatkan diri di dalam pendidikan ini sudah 30 sekian tahun. Oleh karena itulah, saya juga mengharapkan anak saya, cucu saya, agar supaya meneruskan pendidikan ini. Uang tidak perlu John pikir, sudah ada. Nah, sekarang perlu untuk dipikirkan ini adalah bagaimana membuat UPH ini jauh lebih baik daripada yang lain. Ini adalah tugas. Waktu saya saya masuk ke dalam Bank Sentral Asia pada tahun 1975. Bank Sentral Asia adalah satu bank yang hanya memiliki satu kantor dengan 27 orang dan total asetnya adalah 600 juta rupiah. Hanya 600 juta rupiah pada saat itu. Adalah bank yang baru diskors. Saya meninggalkan Penin Bank yang sudah besar, tapi saya bersedia dalam Bank Sentral Asia. Alasan apa saya tinggalkan bank besar dan masuk ke dalam bank kecil? Pertama-tama saya masuk ke dalam Bank Kemakmuran. Dan setelah 2-3 tahun, Bank Kemakmuran menjadi bank besar. Saya pindah dari Bank Kemakmuran masuk ke dalam Bank Buana. Bank Buana itu waktu bank kecil. 3 tahun kemudian menjadi bank swasta yang paling besar pada saat itu. Setelah itu saya masuk ke dalam Penin Bank. Penin Bank sudah besar, saya masuk ke Bank Sentral Asia. Dan setelah itu tahun 1991 saya pisah dengan Onding dan saya membangun Lipo Bank. Pada saat itu saya masuk ke dalam Bank Sentral Asia. Saya menanyakan diri saya sendiri, apakah saya harus menjadi satu bank yang berhasil atau bankir yang baik. Bankir yang berhasil adalah membuat bank untung lebih besar, size-nya lebih besar, berhasil. Itu adalah bankir yang berhasil. Tapi bankir yang baik itu adalah selalu memikirkan bagaimana bisa meringankan nasabah bank. Itu menjadi kewajiban kita sebagai kewajiban bankir yang baik. Kedua, juga harus memikirkan setiap uang yang dikeluarkan berupa kredit ini harus bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi banyak
orang Indonesia. Dan tentu adalah agar supaya perekonomian Indonesia itu bisa ditumbuhkan. Ini adalah tugas bankir yang baik, dan saya memiliki menjadi bankir yang baik. Pada saat itu, kenapa saya meninggalkan Panin Bank yang pada saat itu sudah memiliki sekitar 400 juta US dollar asetnya. Pada saat itu sudah besar. BCA hanya 600 juta rupiah, kira-kira sama dengan 2 juta dolar. Alasannya apa? Alasannya adalah saya ingin membangun BCA itu menjadi clearing center di luar Bank Indonesia. Oleh karena saya mengatakan satu analisa bahwa setelah revolusi industri di dunia ini yang dipelopori oleh orang Inggris, yaitu orang Inggris menemukan tenaga uap, dan di situ ada namanya kapal api, kereta api dan sebagainya. Dan dengan kapal api ini orang Inggris itu telah menjajah seluruh dunia, dari Afrika ke Amerika Selatan, ke Amerika Utara, lalu ke Australia, ke New Zealand, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Burma, ke Tiongkok, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, dan sebagainya, kembali ke Inggris. Dengan demikian ini, perdagangan ini semua dikuasai oleh orang Inggris. Maka akhirnya harga barang ditentukan, dipatokkan dengan pound sterling. Oleh karena harga barang itu ditentukan dengan patokan pound sterling, maka transaksi jual beli ini harus melalui Bank of England. Maka Bank of England ini telah menjadi satu clearing house internasional, dan mata uang pound sterling ini menjadi mata uang dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa itu mengalami kehancuran oleh karena peperangan, tidak mempunyai kemampuan untuk jajah kembali teman-teman itu negara lain. Maka timbullah kemerdekaan dunia, negara-negara di dunia ini. Satu-satu negara yang tidak ikut, dia ikut perang tapi tidak kena peperangan itu adalah Amerika. Maka Amerika itulah dia berkembang. Dan pada tahun 1950-an, orang Amerika menemukan mikroelektronik ini dan berkembang kedua teknologi, yaitu analog dan digital. Digital ini adalah memperkembangkan komputer. Analog itu memperkembangkan telecommunication system. Dan tidak lama lagi analog dengan digital ini bisa bergabung, maka timbullah yang dinamakan internet. Dan internet ini juga bisa berkembang untuk remote control, membuat produktivitas Amerika itu meningkat dengan luar biasa. Dengan demikian inilah Amerika telah menggantikan kekuasaan daripada orang Inggris. Maka US dollar menggantikan pound sterling. Akhirnya clearing house dunia ini pindah dari London ke New York.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa clearing house itu ada betapa pentingnya untuk satu bank itu. Maka di situ saya mulai berpikir, kalau saya ingin mengembangkan BCA di Indonesia ini, harus menjadi clearing house di luar Bank Indonesia atau second clearing house. Ini adalah sasaran saya. Untuk bisa terwujudnya Bank Sentral Asia menjadi clearing house ini, pertama-tama adalah kita harus mampu, harus bisa merangkul semua pabrik rokok ini menjadi nasabah kita. Ini yang terus saya memikirkan, bagaimana kita mulai. Maka pada suatu hari saya on the way ke Hong Kong, kebetulan saya duduk di sebelahnya Lim Siu Leong. Nah, di situ saya melihat ini orangnya yang bisa mampu untuk menggarap pabrik rokok ini. Oleh karena Lim Siu Leong pada saat itu adalah agen tunggal atau monopoli di dalam cengkeh. Jadi semua pabrik rokok itu mempunyai hubungan baik dengan Om Lim. Maka saya merangkul Om Lim membangun BCA, dan saya usahakan semua pabrik rokok itu menjadi nasabah BCA, dari hulu supplier terus sampai pengecer rokok itu semua menjadi nasabah BCA. Setelah itu saya berusaha agar melalui indusemen untuk merangkul pengusaha-pengusaha bahan pembangunan, dan setelah itu melalui Bogasari untuk merangkul semua pengusaha di dalam tentang bahan makanan. Oleh karena Bogasari itu adalah berupa monopoli pabrik tepung terigu di Indonesia. Dengan demikian, dalam 7 tahun saya berhasil untuk merangkul 3 industri menjadi nasabah Bank Sentral Asia, dan seterusnya saya telah berhasil untuk merangkul 86 industri di Indonesia itu menjadi nasabah Bank Sentral Asia. Akhirnya adalah Bank Sentral Asia menjadi clearing house yang kedua setelah Bank Indonesia. Semua pembayaran itu melalui Bank Sentral Asia. Ini adalah dasar yang paling kuat bagi BCA sekarang ini. Sampai sekarang tetap dia kuat, oleh karena dia adalah berupa clearing house yang di luar Bank Indonesia. Ini adalah suatu pengalaman saya. Yang saya ingin kemukakan masalah ini adalah saya ingin memberitahukan bahwa semua pekerjaan ini kalau tidak melalui pendidikan tidak mungkin kita bisa dapat. Oleh karena itulah saya merasa bagaimana mencerdaskan bahasa Indonesia ini perlu supaya kita meningkatkan fasilitas pendidikan melalui UPH ini, SPH ini, Lentera Harapan ini, untuk mencapai sasaran saya ini, supaya bisa memberikan kontribusi kepada bangsa kita. Tadi ada seorang tanya saya sudah berhasil untuk mengembangkan banyak usaha, dan selanjutnya itu cita-cita itu saya apa? Saya jelaskan adalah cita-cita saya itu adalah agar supaya saya ini bisa menjadi ikon daripada anak saya, cucu saya, cicit saya. Ini adalah harapan saya. Dan kalau setiap orang Indonesia
juga mempunyai suatu pemikiran yang sama bahwa sebagai orang tua harus bisa mendidik anaknya, pilih sekolah yang baik, titipkan anak itu kepada sekolah yang benar. Ini adalah suatu hal yang penting. Setiap orang mempunyai status. Status ini selalu bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan tambahnya usia. Sebagai contoh, waktu saya masih kecil, status saya adalah anak daripada orang tua saya. Setelah ibu saya melahirkan adik, maka saya ada kakak dari adik saya. Waktu saya sekolah, maka saya adalah murid daripada guru saya. Statusnya terus bertambah. Waktu saya kerja, maka saya adalah subordinate daripada bos saya. Waktu saya menikah, maka saya adalah suami daripada istri saya. Dan melahirkan anak, saya ada ayah daripada anak saya. Lantas upah daripada cucu saya dan kakek daripada cici saya. Sekarang saya sudah mempunyai 41 cici. Jadi status saya itu sekarang sudah banyak sekali. Namun tanggung jawabnya saya pun terus tambah. Banyak orang hanya tahu bahwa statusnya apa, tapi lupa bahwa setiap status itu mempunyai hak, tapi dia juga harus mempunyai tanggung jawab. Sebagai ayah, benar-benar dia harus menunjukkan bahwa dia adalah ayah yang baik. Seperti yang saya tadi katakan, ayah saya itu adalah ayah yang baik. Dan oleh karena itulah saya bercontoh ayah saya supaya saya menjadi ayah yang baik. Dan saya juga minta James Riyadi, anak saya semuanya jadi seorang ayah yang baik. Saya juga pesan kepada cucu saya, you harus sebagai ayah yang baik. Jadi kalau setiap orang tahu statusnya sebagai ayah dan tahu tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan mendidik anaknya menjadi orang sebagai ayah yang baik, maka dengan demikian orang-orang Indonesia 250 juta semua adalah ayah yang baik, maka negara kita akan bisa berkembang. Ini adalah satu sebetulnya tugas yang simpel, bukan yang sulit. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Biasanya kalau sudah jam 12, ini waktunya ngantuk. Jadi saya kira saya tidak akan bicara lebih lanjut. Untuk ini sekali lagi saya ingin untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang selama ini telah memberikan dukungan kepada UPH ini. Kehadiran daripada Bapak Duta Besar Singapura di sini itu juga berupa satu dukungan kepada kita. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak. Selamat tahun. Oke, terima kasih Pak Mohtar Yadi. Boleh kita berikan satu kali aplaus untuk beliau.
Ya, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan piagam beasiswa kepada calon mahasiswa Universitas Pelita Harapan Surabaya yang berprestasi. Acara ini akan dipimpin oleh Ibu Rachel Tan, Ketua Tim Beasiswa Universitas Pelita Harapan Surabaya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kami dengan bangga mengundang para calon mahasiswa penerima sertifikat beasiswa Universitas Pelita Harapan Surabaya dan Universitas Pelita Harapan Surabaya Singapore Institute Management Global Education. Dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Mokhtar Riyadi sebagai founder dan chairman dari Lipo Group untuk memberikan sertifikat didampingi oleh Bapak Jonathan Parapak selaku Ketua Yayasan Pelita Harapan, Profesor Adrianus Moy selaku Rektor Universitas Pelita Harapan Surabaya, dan Bapak John Riyadi selaku Eksekutif Dean Universitas Pelita Harapan. Para calon mahasiswa ini telah melewati proses seleksi yang sangat ketat dan terpilih menjadi penerima beasiswa berdasarkan kemampuan akademis dan prestasi lainnya yang telah diperolehnya selama ini, baik tingkat nasional maupun internasional. Berikut adalah siswa yang akan menerima sertifikat beasiswa Universitas Pelita Harapan Surabaya dan Universitas Pelita Harapan Surabaya Singapore Institute Management Global Education Program. Yang pertama akan saya panggilkan naik ke stage David Immanuel, berasal dari SMA Katolik Santa Maria Surabaya. Clarence Rich Sucipto dari SMA Katolik Santo Stanislaus Surabaya. Berikutnya Michelle Nyoto dari SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya. Sony Sugiharta Iskandar dari SMA Kristen Petra 5 Surabaya. Berikutnya Yolanda Luciana Tuasela dari SMA Negeri 2 Sidoarjo. Dan Elisha Johanna Winoto dari SMA Kristen Petra 5 Surabaya. Bella Marta, dari SMA Kristen Petra 2 Surabaya. Oke, berikutnya akan ada foto session beserta Pak Dr. Mokhtar Riyadi. Dengan ini kami memberikan kesempatan kepada Sony Sugiharta Iskandar sebagai salah satu penerima beasiswa untuk menyampaikan pesan dan kesan. Terima kasih. Good afternoon, ladies and gentlemen.
My name is Sony Sugiharta. I'm from Petra 5 Senior High School. I will enroll into UPH SIMGE in Surabaya coming this August. With these opportunities, I would like to thank UPH for the scholarship award given to me. It is by the grace of God that I can stand here in this podium in front of many great people here. It is also a humbling experience for me to listen to the lecture from Dr. Mokhtar Riyadi, whereby I am able to expand my thinking and intelligence. 5 months ago, I participated into an international business plan competition in which I won the first place. That was the time I learned more about UPH and its program with SIMGE. I met with quality lecturers like Mr. And then I met with professional staff. I'm grateful that the program able to give me Singapore quality education done here in Surabaya. And then I hope my internship and my study missions in Singapore that the program is organized for me. I wish I have an opportunities to have an experience to opportunities to improve my knowledge as well as gaining global experience. Lastly, I'm grateful that UPH has provided me with teaching team consists of quality lecturers, professionals and leaders, just like today with Dr. Mokhtar Riyadi and the Singapore Ambassador to Indonesia. It is my hope that through enrolling into UPH and UPH SIMG program, I will be able to contribute more to the society and to the people around me when I'm graduate. Thank you again and may God bless you. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Next, we would like to hear a few remarks from Singapore Ambassador to Indonesia, His Excellency Anil Kumar Nair. Please welcome Mr. Nair to the stage. Good afternoon, everyone. Bapak Dr. Mokhtar Riyadi, Bapak Profesor Adrianus Nui, Bapak Jonathan Parapa, Bapak John Riyadi, and Mr. Branson Koh from SIM. Ya, mohon maaf, saya akan berikan pidato kecil saya dalam bahasa Inggris karena seperti tadi disebut oleh Bapak Mokhtar, setelah makan siang cepat ngantuk. Mungkin poin-poin penting dan nama-nama penting akan dilupa. So sebelum saya lupa, berarti lebih baik saya baca pidato saya di bahasa Inggris. First of all, I would like to thank everyone here to give me the opportunity to be here in this historic city of Surabaya, to meet friends from UPH, and of course to be here in connection today with UPH Surabaya's Education Transformation Initiative. Now we all know that the future is going to bring tremendous opportunities for all of us, here in Asia especially, which is at the heart of the 21st century growth story. And in this growth story, Indonesia will play a key part, a key role, given its nearly US $900 billion GDP economy and its 250 million strong population. Indonesia stands at the cusp of a bright future. It has demographic trends on Indonesia's side, which is the envy of many developed countries. It still possesses vast amounts of natural resources. There is great potential, and with the right preparation, Indonesia will reap this demographic dividend and grab the sizable economic opportunities for you. It is therefore no surprise today that Indonesia
is identified together with China and India as part of a new growth trinity. But of course, as with all good things,